Baik, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Randy Pratama Siombing dengan NIM 5233230030. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek saya, di mana topik yang saya dapat itu adalah yang nomor 7, yaitu eskalator datar otomatis, di mana ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah memindahkan beban 100 kg sejauh 10 meter. Yang kedua, memindahkan beban 200 kg sejauh 15 meter. Yang ketiga, memindahkan beban 300 kg sejauh 5 meter. Dan untuk jurnal yang saya pakai itu adalah Development of PID Controller for Conveyor Belt System with Different Tuning Method. Di sini saya menggunakan jurnal yang membahas tentang conveyor. Setelah saya cari-cari, saya tidak menemukan jurnal yang sesuai dengan topik saya, yaitu eskalator. Makanya saya memilih jurnal conveyor karena prinsip kerja dari conveyor dan juga eskalator itu identik. Bedanya hanya kalau conveyor dia membawa beban barang, dan kalau eskalator dia membawa beban manusia. Di jurnal ini saya mendapatkan fungsi ALI atau transfer function-nya itu di sini, dimana transfer fungsinya itu terbentuk dari K, dimana K itu adalah konstanta motor. Lalu konstanta motor atau torsi pada jurnal ini. Lalu ada komponen J itu adalah inersia. Lalu ada L itu induktansi. Lalu ada B itu adalah gaya gesek, L itu induktansi, dan R ini adalah bebannya. Dan dari komponen-komponen tersebut terciptalah transfer fungsi, yaitu 0,6 per 0,005 S kuadrat ditambah 0,07 S ditambah 0,56. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke simulasinya. Nah, di sini saya ada 2 rangkaian, di mana ini rangkaiannya sama, tetapi rangkaian yang di atas itu adalah rangkaian yang belum dituning atau PID controlnya nilainya itu bawaan dari MATLAB-nya sendiri. Dan untuk yang di bawah ini adalah yang sudah dituning. Saya tuning yang paling bagus sudah saya dapat. Dan di rangkaian ini saya menggunakan blok set constaff, dimana blok ini tuh untuk menentukan value dari si set point ini, dimana set point ini saya menggunakan MATLAB function. Dan di dalam MATLAB function ini saya menggunakan logika if else, karena saya menggunakan ini untuk mempermudah penggantian kondisi di rangkaian saya, dimana saya tinggal mengganti constaff-nya tadi, nilai konstannya itu sesuai dengan codingan yang di sini, dimana jika mode 1 jaraknya itu adalah 10, jika mode 2 jaraknya 15, dan jika mode 3 itu jaraknya 5. Setelah itu masuk ke sum point, dimana blok ini tuh berfungsi untuk menghitung error. Lalu masuk ke PID controller, dimana sinyal error masuk ke dalam blok PID ini, dan controller ini bertugas untuk menghitung nilai koreksi agar motor bergerak mencapai target jarak dengan stabil dan meminimalisir overshoot, dan juga mempercepat waktu kestabilan atau steady state-nya. Setelah itu masuk ke transfer fungsi yang di tengah, dimana ini adalah bisa disebut dengan plan atau sistem dari si eskalator ini, dimana
ini nilainya yang tadi itu sesuai dengan nilai transfer fungsi yang ada di jurnal, itu 0,6 per 0,05 S kuadrat tambah 0,07 S tambah 0,56. Setelah itu masuk ke sum, dan di sini ada blok load disturbance, atau karena eskalator ini kan memindahkan beban, jadi saya menambahkan blok gangguan di sini, dimana blok ini tuh merepresentasikan beban berat 100 kilo sesuai sama dengan yang tadi menggunakan MATLAB function logika if else, dimana mode 1 itu bebannya 100 kilo, membawa beban 100 kilo, yang kedua mode 2 itu membawa beban 200 kilo, dan mode 3 membawa beban 300 kilo. Dan sinyal ini masuk ke sum posisi negatif, dimana sinyal ini itu bersifat mengurangi pada output dan mensimulasikan bagaimana beban berat akan membebani putaran motor. Dan kenapa blok disturbance ini diletakkan pada output dari si plan, dari transfer fungsi? Karena beban fisik ini kan bekerja langsung menghambat putaran motor, dan hal ini menyebabkan output posisi aktual itu berkurang. Jadi penurunan output inilah yang kemudian dideteksi oleh si feedback loopnya ini, dan menghasilkan error positif dan memaksa si PID controller untuk bekerja lebih keras untuk mengkompensasi bebannya supaya target kita dari awal itu tetap tercapai. Lalu di sini ada blok MUX, dimana MUX ini tuh berguna karena scope ini kan cuman bisa untuk satu inputan, dan MUX ini adalah seperti penyambung dari ketiga display yang saya pakai, yaitu display error, display input, dan display output. Jadi ketiga display ini sambung ke MUX, dan dari MUX masuk ke scope-nya. Oke, mungkin langsung saya runkan ini untuk kondisi yang pertama, yaitu memindahkan beban 100 kilo pada jarak 10 kilo. Oke, kita buka grafik yang belum dituning. Oke, di sini garis merah itu adalah target kita, yaitu 10 meter, dan garis biru itu adalah posisi output dari si eskalatornya. Nah, di sini bisa dilihat kalau respon sistem ini lumayan lambat, atau bisa dibilang sangat lambat, karena untuk mencapai titik steady state dia memerlukan sekitar 40-an detik untuk mencapai steady state. Dan walaupun memang gerakannya itu halus, tidak ada overshoot, tetapi untuk mencapai titik steady state-nya itu memerlukan waktu yang sangat lama. Dan untuk yang bagian sudah dituning, di sini terdapat perbedaan dari yang sebelum dituning, dimana ini titik awalnya dimulai dari minus 100. Nah, kenapa dimulai dari minus 100? Karena tadi kan di rangkaian ini blok disturbance-nya itu bernilai 100 tadi. Nah, dan diletakkan di output dari si transfer fungsi, dan dimana ini artinya itu output akhir itu adalah posisi motor
dikurang blok beban ini. Dan dimana pada detik pertama atau kondisi awal, yaitu waktu sama dengan 0, motor itu belum bergerak sama sekali. Jadi posisi motornya itu adalah 0. Dan tapi langsung masuk beban 100 kilo yang membebaninya. Jadi secara matematis nilai outputnya ini adalah 0 dikurang 100. Hasilnya adalah minus 100. Itu sebabnya pada grafik itu titik biru ini outputnya itu dimulai dari minus 100. Jadi nilai awal minus 100 itu adalah representasi dari pembebanan yang mendadak pada sistem. Dan grafik ini menunjukkan, kita bisa lihat perbedaannya dengan yang sebelum dituning, dimana di sini terlihat perubahan yang lumayan signifikan karena garis biru ini mampu mengejar target garis merah ini jauh lebih cepat dibanding yang di sebelum tuning, dimana pada sistem maksudnya yang sudah dituning ini, sistemnya bisa mencapai titik steady state di detik ke 1,6 atau 1,7, dan itu sudah sangat jauh perbedaannya dengan yang tadi sebelum tuning, dimana sebelum tuning tadi itu mencapai steady state-nya perlu waktu 42 detik, dan di sini hanya perlu waktu 1,7 detik. Lanjut ke kondisi yang kedua. Untuk yang sebelum tuning, ini adalah grafiknya. Sama seperti yang tadi juga di kondisi yang pertama, tetapi untuk yang 200 kilo ini dan jarak 15 meter, sebelum tuning dia lebih lama dari yang tadi, dimana perlu waktu sekitar 70 detik 70 detik untuk mencapai titik steady state. Dan untuk yang sesudah tuning, sistem hanya perlu waktu sekitar 3,5 detik, tetapi memang di sini terdapat sekali overshoot dan memang jaraknya tidak terlalu signifikan, tetapi dropnya dia turunnya lumayan ke 14,62, kemudian naik lagi menstabilkan sampai stabil di detik ke 3,4. Masuk ke kondisi yang ketiga. Nah, di sini untuk kondisi yang ketiga, ini untuk yang sebelum tuning, dimana sama juga bentuknya, dia dimulai dari titik 2, dan untuk mencapai steady state untuk beban 300 kilo dan jarak 5 meter dia perlu di 46 detik. Dan untuk yang sesudah dituning, akan jauh lebih cepat mencapai steady state-nya, dimana pada detik ke 1,43 itu sudah mencapai titik steady state, dan di sini tidak ada titik yang overshoot. Mungkin sekian penjelasan tugas project dari saya.
Jika ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dalam sistem kontrol. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.